Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Maulana Muhammad Umar sebagai guru kita bersama, dan juga yang saya hormati ibu bapak beserta jamaah yang ada di Kupinang Roh. Hari ini materi kita bersama adalah tentang rukun iman. Jadi seperti apa itu rukun iman? Rukun iman itu adalah kita harus percaya kepada 6 hal, yaitu 1. Percaya kepada Allah. Itu artinya kita harus percaya bahwa Allah itu nyata dan Allah itu beneran ada, dan juga kita harus percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Itu artinya kita harus percaya kepada malaikat-malaikat Allah, karena beberapa malaikat Allah juga memiliki tugas masing-masing. Kayak ada yang menurunkan hujan, ada yang menjaga pintu neraka, ada yang menjaga pintu surga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Itu artinya kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah, dan kita harus percaya apa yang dikatakan di kitab Allah itu. Dan yang keempat adalah percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Itu artinya kita percaya bahwa apapun yang dikatakan oleh Rasul kita itu benar. Dan jika misalnya itu apapun yang dilakukan oleh kita itu adalah yang benar. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Itu artinya kita harus percaya bahwa hari kiamat itu beneran akan terjadi, meskipun kita tidak tahu kapan akan terjadi. Dan kita juga harus selalu siap-siap jika misalnya itu terjadi hari kiamat, karena hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Itu artinya adalah kita harus percaya dengan hal baik dan hal buruk, karena semua hal baik dari hal buruk itu berasal dari Allah. Intinya dari rukun iman itu adalah bahwa kita harus percaya kepada Allah, Rasulullah, malaikat-malaikat Allah, hari kiamat, dan juga qada dan qadar. Karena guru kita ini sudah datang, Maulana Muhammad Umar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Cuk yang baru tu nak tambah halaman lah. Nak tambah halaman. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana 'alal iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuntunan di dalam surat At-Taubat ayat 55 surat At-Taubat, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazaqqa anfusahum wa hum kafirun. Ya Muhammad, jangan heran kamu melihat mereka banyak hartanya, hebat anaknya,
hanya saja yang dimau oleh Allah untuk mengazab mereka dengan sebab harta dan anak di dalam kehidupan dunia, dan mereka akan dicopot nyawanya dalam keadaan kafir. Itu muslim. Kalau kafir ya udah jelas. Kenapa mereka bisa kehilangan nyawa dalam keadaan kafir? Dijelaskan di ayat 125 surat At-Taubah, wa amal ladzina fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam jiwanya ada penyakit, yaitu munafik. Artinya tidak patuh benar-benar kepada agama, masih banyak melakukan dosa besar dan sebagainya. Fazadathum rijsan ila rijsim, Allah akan tambah jelek hatinya kepada tambah jelek kalau dia tidak bertaubat. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Maka hati-hati saudara, senantiasalah kita bertaubat. Sudah hidup sebagai muslim, hari ini kita menjadi anggota majlis ilmu yang fadilatnya amat agung. Di antaranya al-fikru sa'atin afdalu min sabina sanah, berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Maka oleh sebab itu, senantiasalah bertaubat kepada Allah. Ingat selalu, hidup sebagai muslim belum tentu meninggal muslim. Kalau meninggal kafir tak ada guna, walau bumi langit milik kita. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian daripada itu perintah Allah, uzkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepada saya akan ingat kepada kalian. Nasullah fanasiyahum. Orang yang melupakan Allah, Allah akan melupakan mereka itu. Sebagai dalil, mungkin semua rumah sakit menjadi bukti. Berapa banyak orang yang terlantar di ketika ia sudah tua dan sakitnya parah. Kenapa itu semua? Salah diri sendiri. Ketika ia lupa kepada Allah, Allah akan melupakan mereka. Hari ini ya kita masih bisa jalan ke Kopi Nanggro, hebat. 2 hari lagi udah pakai kateter baru tahu rasa. Maka ingat, hidup kita cuma satu kali, gagal hari ini nggak bisa lagi diulangi. Maka perbanyak mengingat Allah. Dengan zikrullah yang ada di mulut kita, insya Allah akan terbimbing kepada jalan taat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ayat 56 Al-Ahzab. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah menaungi sayap bagi para penuntut ilmu. Salah, mohon maaf. Inna Allaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah dan bersalamlah kepada Nabi akan sebagai salam. Man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang berselawat kepada baginda sekali saja, Allah akan selawati dia 10 kali. Saya juga akan menyelawatinya 10 kali. InsyaAllah dengan berkat selawat, hidup akan dirahmati Allah, disayangi Allah dan selalu menang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis Nabi, al-adabu nisful iman. Adab itu nisfu, setengah daripada iman. Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlaq. Saya diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Salah satu adab yang harus sangat dijaga, karena sudah sebut di ayat Mujadalah ayat 11, yaitu ketika ngaji diupayakan tenang, jangan ngomong. Karena syaitan saja, jin saja marah pada orang yang ngomong lagi pengajian. Ngerti ya? Jadi jangan lagi saya baca dalil, sudah sering saya kupas hal itu. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kontak kita ngaji Masailal sampai tuntas. Sekarang Masailalnya dibuka, baik Masailal buku atau Masailal yang ada di Google atau di ChatGPT, Gemini atau Chrome. Ya. Sekarang kita masuk kepada pengajian. Halaman berapa? Halaman 6. Di mana? Syahadah. Ya. Udah siap ibu-ibu?
Halo, udah siap? Kalau masih ada yang ngomong, saya bilang siap 10 kali. Udah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal jika kita ditanyai orang, apa arti syahadah itu? Ini kalau kita tanya sekarang semuanya muslim, muslimat dan muslimin. Ibu, apa arti syahadah, Bu? Itu namanya muslim sanga. Ada adik sanga dikit, raheng namanya, sama-sama jelek. Jadi jangan sanga kita. Kalau ada orang yang tanya, apa itu syahadah? Mengucap 2 kalimah syahadah, bersyahadah. Apa itu syahadah? Syahadah secara bahasa yaitu naik saksi. Tapi di sini yang dimaksud adalah syahadah secara istilah Islam. Jawab bahwa arti syahadah itu yaitu khabar dalil yang qat'i. Artinya khabar dalil yang putus. Maka khabar itu 2 bahagi. Pertama khabar dengan dalil, yang kedua khabar dengan mutawatir. Artinya berturut-turut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza alimtum mithla syamsi fashhadu." Artinya apabila engkau ketahui seperti matahari, maka naik saksilah engkau. Rukun Islam pertama. Rukun Islam pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Udah, semua bisa ucap 2 kalimah syahadat. Kafir pun tahu syahadat. Adakah orang yang sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imannya diakui? Kalau dia kafir masuk Islam diakui, sudah Islam tidak diakui syahadahnya jika dia tidak paham. Jika dia tidak paham. Saya baca ujung hadis, diikuti hadis ini. Udah. Innal qalilal amal yanfa'u ma'a ilmil billah, wa innal kathiral amal la yanfa'u ma'a jahlil billah. Dikit amal guna kalau kenal Allah. Banyak amal tiada guna kalau tidak kenal Allah. Sekarang pertanyaan tu dimakan, ditelan. Kira-kira dah kenal Allah enggak? Belum. Jadi salat selama ni gimana Tengku? Ya, dapat pahala capek. Mau dapat pahala salat enggak? Karena yang bilang Nabi Muhammad SAW juga begitu di dalam Al-Quran. La fi khusrin, semua hidupnya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beres udah beres imannya. Ini tiap hari Allahu Akbar. Apa itu? Siapa tu? Allah. Apa tu Allah? Abu Jahal juga Allah Tuhan. Abu Lahab juga Allah Tuhannya. Para kafir yang diperangi Nabi 27 kali semasa Nabi di Madinah, semua Allah Tuhannya. Apa beda Allah kamu sama Allah mereka? Ini muslim sangat. Enggak boleh begitu muslim. Muslim harus berilmu. Maka firman Allah, hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Harus kenal Allah. Allah itu Tuhan. Di mana tinggalnya? Bisa jelaskan. Tak punya tempat tinggal. Karena semua tempat beliau yang buat, semua waktu beliau yang buat. Kapan adanya? Tak ada awal bagi ada. Kalau ada awal bagi ada, maka sebelum dia bukan Tuhan. Harus mampu dideskripsikan demikian. Membahas tentang Tuhan demikian dengan dalil dikatakan naik
Ini kampung apa namanya? Sukadamai. Berani naik saksi? Berani. Tercatat di kantor Gecik nama kampung ini Sukadamai. Dan masuk dalam kota Madinah, mampu dibahas. Sekarang ibu-ibu saya bawa ke Malaysia, satu kampung di Malaysia, saya taruh ibu-ibu di situ. Saya tanya sekarang, apa nama kampung ini? Bisa jawab? Tidak. Kalau tidak bisa naik itu up to you, terserah ibu-ibu, bapak-bapak. Mau belajar kenal Allah atau tidak, terserah. Itu rukun Islam. Rukun Islam pertama, naik saksi Allah Tuhan Muhammad Apa arti rukun? Tergantung sah padanya, dan dia bahagian dari hal itu. Tergantung saya pada kepala. Enggak ada kepala, saya mayat namanya. Jadi rukun Islam pertama, naik saksi Allah Tuhan Muhammad Nabi, harus mampu. Ini pas lihat film kafir, Nabi Muhammad itu adalah orang hiperseks, poligami, sampai 13 istri. Coba jelaskan. Bela Nabi Muhammad sekarang. Nggak mampu. Berarti iman kita aja nggak beres. Lalu Tengku, kalau iman saya nggak beres, memang salat saya nggak diterima, apa urusan Tengku? Urusan saya dakwah. Urusan saya dakwah. Kenapa? Sayang kepada masyarakat. Jangan terbius dengan kebodohan. Boleh dilihat, orang yang nggak ngerti Islam, kadang-kadang salatnya rajin, puasanya yakin, sedekahnya banyak. Apakah itu hidayah? Bukan. Apa juga itu? Godaan syaitan. Kata syaitan, nggak usah diganggu dia salat, karena dia udah CS sama kita, sudah berteman. Maka sebusuk-busuk dosa, tak perlu buat dosa adalah jahlu, bodoh. Maka belajar, harus mampu naik saksi. Wujud kina mukhalafatul lil wadis qiyamu bi nafsi wa daniyah qudra irada ilmu ayat sama besar. Kalam kadirun muridun alimun ayun samiun basirun mutakallimun. Bisa jelaskan. Ini kita bisa jelaskan. Pak Prabowo itu, Pak Jokowi itu, bisa kita jelaskan. Tuhan kita yang cipta kita nggak kenal. Maka rukun Islam pertama yaitu naik saksi Allah Tuhan Muhammad. Kalau belum mampu, nanti saya buat lagi training sebelum Ramadan nih. Ikut 8 jam belajar tauhid. Harus ngerti. Orang Yahudi Allah Tuhan, orang Nasrani Allah Tuhan. Di Metodis datang Allah Tuhan. Cuma Allahnya nggak sama kita. Nggak sama. Harus mampu kenal Allah. Itu kewajiban number 1 dalam awaludin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Ini ibadat yakin. Kenapa kita nggak ada hidayah untuk kebaikan? Macam-macam. Macam. Kalau berita itu ada, itu bukan. Saya baru dengar berita tu. Jamaah Tengku Jim pulang ngaji selingkuh. Pembohong tu yang ngomong. Ngerti ya? Emang ada yang gitu-gituan. Jangan digubris. Gubris. Nabi aja dimaki-maki, kita apaan nih? Kita kan debu-debunya Nabi. Jadi kalau memang ada gimana Tengku? Abu bisa jadi walid oleh Malaysia. Ngerti ya? Nggak menutup kemungkinan. Tapi omongan yang tak ada diada-adakan, itu namanya fitnah. Maka kita minta buat yang fitnah terhadap jamaah Kupinanggro klarifikasi sebelum saya datang. Ada ya? Ada. Saya nggak senang jamaah saya dijelek-jeleki. Karena hukum bersahabat tu, misalnya saya sahabat sama Helmi Ucup. Helmi Ucup tidak baik sama Bang Ai. Itu saya berteman sama Bang Ai, hukumnya dosa. Jangan pikir nggak ngomong sama orang udah putus silaturahmi, sakit kamu pahami hadis. Jangan hadis kebakar sama begitu juga jamaah saya dijelek-jeleki, saya nggak mau, nggak terima saya. Baru saya ngerti pertanyaan minggu lalu. Ini gimana yang pergi ngaji-ngaji malam? Ini baru nyambung saya. Karena saya nggak tahu kejadian sebenarnya. Baru ini saya tahu. Maka kepada saudara-saudari yang dapat berita-berita burung beo, tanya aja saya. Saya fair. Boleh tanya, Tengku, itu pakai inang dua boh. Yuk pakai ya mah. Allah lah, nggak usah takut nanya. Belum ada orang nanya saya marahi, satu orang pun belum pernah. Ngerti ya? Wa masailah fala
tanhar. Orang yang nanya itu jangan dimarahi, diladeni. Ya, udah. Kemudian daripada itu, udah ngerti lu arti syahadah? Yaitu ungkapan kita dengan dalil tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, mampu memberi dalil walau dalilnya ijmal. Arti dalil ijmali, dalil gamblang. Ada dalil satu lagi, dalil tafsili, dalil terperinci. Udah, sumber dalilnya ada kala akli, ada kala nakli. Arti akli, argumentasi dengan logika. Nakli, pakai Quran hadis. Mampu demikian baru dikatakan kita malah sebagian ulama tauhid menyatakan orang yang tidak bisa menjelaskan Allah imannya tidak sah. Dia mukmin. Di mana mukmin? Di KTP sama di bibir. Enggak berat kali itu. Yang udah ikut training kan udah pernah. 8 jam dah selesai kita kenal Allah secara gamblang. Maka belajar. Kalau enggak ibadatnya tidak dihargai oleh Allah. Karena semua agama samawi yang punya rasul 313 orang, semua Allah Tuhan. Jangan pikir Tuhan Abu Lahab bukan Allah. Tapi Abu Lahab juga nyembah patung. Bukan dia anggap patung Tuhan. Tapi Abu Lahab melakukan sembah patung sebagai semboyan menyembah Allah yang sebenarnya. Itu adalah kemurtadan. Sujud kepada asnam, sujud kepada berhala, walau yang dimaksud Allah. Sedangkan seperti klaim Wahabi kepada kita, datang ke kuburan wali katanya khurafat, kafir. Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari tiap minggu minimal besuk kuburan sekali sampai 2 kali. Jadi kalau berdoa di kubur jadi khurafat, berarti mereka telah mengkafirkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ngaji kita nih. Saya udah mikir juga, cuma itulah saya kadang-kadang kalah juga. Ini gara-gara asar cepat, kita tutupnya cepat. Akhirnya pertanyaannya dikit, belum jam 5 udah tutup. Karena ada yang bilang, saya lihat, putengkunya tengah azan berat. Nabi Muhammad lagi azan, lagi salat, rapat. Lihat di Sahih Bukhari masalah Nabi telat salat sampai tinggal salat. Terlupa salat asar gara-gara rapat perang. Nanti buat chat, hai netizen, penabinya tengah sembahyang rapat. Agama akahnya. Kan begitu jawabannya. Agama Nabi yang dikatakan fawailul lil musallin, neraka wailun bagi orang yang diwajibkan salat, alladzina hum an salatihim sahun, adalah orang yang masuk waktu salat sampai keluar waktu tidak sah. Kewajiban salat wajib apa namanya? Siapa yang tahu? Wajib? Siapa ingat? Muasa. Wajib apa itu muasa? Berluas-luas waktu. Seorang yang Allahu Akbar dah masuk waktu salat. Padahal di masjid dipanggil, hayya 'ala shalah, mari kita salat. Dia jawab, la haula wala quwata illa billah. Udah, atre ujungnya. Udah, la haulanya ada, dia bilang entarlah. Tapi dia azam di dalam hati akan salat dalam waktu. Tiba-tiba Israel datang, nyawanya dicopot. Dijelaskan dalam semua kitab, tidak neraka dia sebab itu. Karena dia sudah azam, bercita-cita salat dalam waktu itu. Walau termulia salat di awal waktu. Nah, ngerti leh? Jadi, tidak ada satu referensi. Kok ada, saya tantang ini di live. Cari referensi, kirim aja, nggak usah datang sini. Bahwa orang yang tunda waktu salat dosa. Kalau itu dosa, Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Turmizi, Hakim
Baihaqi dan semua pengikut mazhab. Semua mazhab menyatakan tak ada wajib salat mesti di awal waktu, dan dosa besar meninggalkan salat sehingga keluar waktu. Dan biasa kita tinggal salat tok-tok gara-gara ada. Lon tengku kan menang tengku. Lon ihla tengku untuk bedah siga dengan tahajud. Baca tahajud waktu duha. Ngerti ya? Maka bagusnya salat di awal waktu. Ausini ya Rasul, wasiatkan ke kami ya Rasul. Min afdalil amal, daripada sebaik-baik amal. Apa jawab Rasul? As-salatu fi awalil waqti. Salat di awal waktu. Udah tuh. Jadi sekarang coba kita introspeksi diri dengan barometer yang ada, bahwa syahadah itu mampu memberi dalil tentang Allah dan Rasul, walau ijmal, walau secara mudah. Kenapa kamu ngaku ada Allah, ada Tuhan? Karena saya ada. Bumi langit ada. Yang mana Tuhan kamu? Tuhan yang tak ada awal baginya, tak ada akhir baginya. Tuhan yang tak bertempat dan tak berwaktu seperti Wahabi. Nah gitu. Apalagi Tuhan seperti Wahabi ekstrim, tinggi 30 meter, rambutnya keriting, kulitnya putih merah. Nggak percaya Tengku Wahabi ada nyatakan begitu. Baca di sini. Google, Chrome, ChatGPT, Gemini dan lain-lain referensi. Mereka mengklaim Tuhan itu panjangnya 30 hasta. Ngerti ya? Dan turun naik ke bumi tiap hari. Orang yang menyatakan demikian hukumnya murtad. Kafir. Kafirnya ijma' sahabat tabi'in menyatakan Tuhan punya lembaga tubuh, keluar dari agama Islam. Di sini kalau mau belajar di Lampen Nurut ada pelajaran tuh. Dulu di situ ada di Masjid Oman sama Rumah Sakit Umum. Sekarang masih ada di rumah-rumah sebahagian oknum dokter, mereka buat pengajian. Dan insya Allah mereka akan taubat semua insya Allah. Amin. Nah, dari agama mujassamah, agama membentukkan Tuhan. Kita Tuhan tak berbentuk. Tuhan ada bentuk, tapi bukan bentuk dalam makna bentuk angin, bentuk benda keras atau bentuk sifat. Bagaimanakah Allah? Tak ada yang kenal Allah. Dan Allah itu adalah kenikmatan dari segala kenikmatan. Setiap Jumaat bagi ahli syurga akan berkunjung bertemu Allah. Bertemu Allah di syurga, Allah tidak di syurga. Nabi Musa ketemu Allah di Bukit Tursina, Allah tidak di Bukit Tursina. Lalu Nabi Muhammad ketemu Allah di Arash, Allah tidak di Arash. Kayak mana tuh Tengku nggak ngerti? Apa yang kamu ngerti? Apa yang kamu ngerti? Nggak ada yang kita ngerti. Kenapa nasi kita makan besok keluarnya kuning? Kenapa itu pohon jambu bisa mengeluarkan buah jambu? Apa yang kita ngerti? Apa yang kita ngerti? Kenapa rasa air tebu manis kalau dimasak jadi gula? Apa yang kita ngerti? Nggak ada ngerti apa-apa kita. Kenapa daging yang ada putih hitam ini bisa melihat? Daging yang agak kesat ini bisa bicara dan bisa merasa? Daging yang ada bolong dua ini bisa mencium? Coba jelaskan. Tak ada yang kita ngerti. Sok-sok ngerti. Allah memang hal yang tidak mungkin dimengerti. Makanya dinamakan ghaib. Kalau Allah ada awal untuk ada, berarti sebelum Allah ada kosong. Siapa Tuhan kita? Kosong. Tak ada awal bagi ada. Allah selalu ada. Kok bisa? Bisa dimengerti? Tidak. Batok kepala kita cuma sebesar batok kelapa. Jangan rencana masukkan bumi ke dalamnya. Ngerti ya? Allahu a'lam. Itu dalam penjabaran yang panjang kita akan lebih paham. Tapi bukan di sini momennya. Udah selesai tuh. Seperti firman Allah, yaitu yang di ayat tadi, apabila engkau ketahui seperti matahari. Matahari kenal Allah. Sungguh kamu akan naik saksi. Maka matahari sendiri naik saksi Allah Tuhan. Yang tidak mau naik saksi Allah Tuhan di dunia ini cuma dua makhluk, jin dan manusia. Kita ini semua naik saksi Allah Tuhan. Naik. Aduk semen sehari 8 jam. Kerja sehari 12 jam. Mau kita. Tapi salat 5 menit kali 5, 25 menit. Tak mau kita. Ibu-ibu ada salat? Enggak percaya saya. Waktu muda masih terketek SMP, tinggal salat, udah bayar? Kalau belum masih dosa sampai hari ini. Sampai kiamat, sampai mati. Masuk buku taubat. Ini mau Ramadan kita.
Jangan pikir masuk Ramadan tuh, oh, man fariha bidukhuli Ramadan imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Hadis itu. Orang senang masuk bulan Ramadan dengan iman dan kesungguhan, Allah ampuni dosa lalu dan akan datang. Kita nggak punya iman. Iman kita cacat. Salat yang tinggal belum dibayar. Masih banyak hadis lain yang menjelaskan hadis itu. Seperti kata Nabi, inna ummati lam yujazu maqamu syahr Ramadan. Umatku tidak akan Allah beri pahala 1 rupiah pun apapun yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Mau dia sedekah bulan bintang, Mars, Jupiter, sedekah dia. Bukan bakwan dia sedekah. Begitu banyak sedekah dia, tapi 0 pahala. Sehingga sahabat bergetar mendengar hadis itu. Tanya sahabat, ma khizyuhum ya Rasul? Apa salah mereka ya Rasul? Apa jawab Rasul? Singkat daripada banyak hadis, manin tahaka fihi muharraman. Orang yang masuk bulan Ramadan belum tinggalkan haram. Salah satu haram yang berjalan, besok lusa raya semua-semua, udah, yaitu tinggal nggak punya ilmu, bodoh, itu dosa berjalan. Ini kita salat banyak tinggal, sibuk ke Belang Padang, keliling-keliling Belang Padang. Saya lihat di Belang Padang itu sebenarnya bukan olahraga yang umum tuh. Pameran apam sama pisang. Car Free Day, coba lihat. Ibu-ibu ada yang nggak sadar di umur dan 60 masih pamer apam situ. Jelek kali omong tunggu, kenyataan. Pakai baju ketat, perut gendut lagi. Allah, ngeri kita lihat. Ini Ibu Eliza, demi pedagang Ibu Eliza sudah izinkan sekarang di trotoar jual. Tapi ada syarat, lampunya harus supaya tidak jadi mesum. Yang kejadian kita lewat malam apa yang terjadi? Dulu mesum dalam remang-remang, sekarang mesum dalam terang-terangan. Bingung kita mikir Aceh nih. Bilang syariat Islam. Dulu waktu kampanye kita akan tegakkan Islam di Nangro Aceh Darussalam. Negeri kita, negeri punya maruah wibawa. Hari ini kami yang pakai peci, nanti malam Sabtu konser di Taman Budaya. Tak ada yang protes. Di BRI Aceh nggak ada yang peduli. MPU bukan tidak peduli, saya yakin. Tapi masih banyak masalah tentang sertifikasi halal yang belum selesai. Ngerti ya? Termasuk itu tempat taruh nasi MBG itu ya. Nah, jadi sedang bahas itu. Malam besok Slang di Harapan Bangsa. Nggak usah rencana datang, tiket dah habis. Yang beli siapa? Nggak ngerti kita. Jelek sekali Aceh hari ini. Aceh hari ini, Aceh tak punya maruah. Aceh yang melecehkan Islam. Aceh yang menghina maruah Iskandar Muda. Moga ulama bicara, MPU berfatwa, Ibu Eliza cabut izin walau nanti malam. Yang udah beli tiket bayar. Kan masih banyak anggaran belanja daerah. Kemudian daripada itu semua konser tutup, nggak ada konser. Ini program konser di Luk semua. Kenapa jelek kali konser? Apa? Acara Sumpah Pemuda juga. Kenapa itu jelek? Siapa bisa sambung ayat ini? Fawailul lil musallin. Sambung. Alladzina hum an salatihim orang yang enggak salat. Yang kedua, walladzina hum mereka itu gaya hidup hedon, hegemoni, ria. Kalau ada acara Slang, apa yang terjadi? Ada orang datang ke Slang, subhanallah, ada? Enggak, tentu wow, kan gitu. Nah, itu yang terjadi. Ini Aceh kebablasan nih. Dan saya yakin yang pimpin Aceh sekarang seorang panglima perang. Walau nanti malam acara, saya yakin beliau akan ambil tindakan supaya jangan malu sama jamaah Kupinang. Setuju nggak? Insya Allah, amin.
Udah sambung. Soal lihat kitab. Udah, soal. Jika kita ditanyai orang berapa perkara fardu syahadah itu, ni saya syahadah atau dia syahadah sebagai seorang kafir masuk Islam. Saya syahadah. Sah tidak syahadahnya? Jawabannya mudah. Jika ada not ini, ada syahadahnya. Tak ada ini, tak ada syahadahnya. Kalau dia seorang Muslim, maka dia diklaim munafik, semi Islam, mutan, setengah Islam, setengah kafir. Jawab bahwa fardu syahadah itu dua perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Kedua, mentasdikkan dengan hati akan maknanya. Ngomong sama mulut, benarin sama Yuk kita baca syahadah sama-sama. Dah. Hai kopi siapa? Kopi. Dah. Dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan dikod itu salah. Mesti ilaha, tidak boleh ilah. Ngerti? Saya demo yang jelek itu karena umum begitu. Hari ini saya enggak khutbah. Dan jamaah banyak yang pergi Jumat. Berapa banyak tengku-tengku yang khutbah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah itu. Bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak pakai lah. Ngerti lu? Halo nambung. Tulisan Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Enggak ada tulisan Allahu Akbar. Alih macam dua lama terbalik. Lama terbarilah. Ha kiwi yang barehu. Kalau dibaca mana diulang? Allahu, benar. Bukan Allahu, ngerti? Siapa nama Pak Presiden kita? Prabowo. Jangan dibaca Prabowo, ngerti? Nambah boleh? Tahu bedanya? Jangan tambah tas. Kamu berapa makan kue? Salah itu. Kamu berapa makan kue? Enggak pakai kue. Ngerti ya? Nampak boleh? Jangan tambah sabdu di tidak ada Sekarang baca yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau di salat wajib tambah waw. Di syahadat tak wajib, di azan tak wajib. Kita pakai yang di salat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ketangkap di kuping. Tadi ada yang mungkin flu kayak saya. Dia baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ngerti ya? Dah ngerti? Halo? Mufhum? Udah? Dan ini sunat dibaca tiap setelah salat 3 kali. Bukan untuk masuk Islam, untuk menguatkan iman. Artinya kita ketika HP kita jalanin dah nggak mau jalan, udah lelet. Jadi bersihkan sampah ceng. Inilah baca syahadah membersihkan sampah ceng yang ada di otak kita. Dengan baca syahadah iman akan kuat. Pernah nggak ibu-ibu? Enggak, dah. Habis salat baca 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu. Supaya iman kita Kalau iman kuat, badan-badan kuat. Ngerti ya? Agak urung lebih apa jawab mana? Atau hoba apa mana? Gairah ke mana? Allah Dah. Sekarang kita artikan. Asyhadu. Saya naik saksi Allah bahwa sungguh tiada ilaha Tuhan yang patut disembah illallah terkecuali Allah. Wa asyhadu dan saya naik saksi
anna Muhammadar, bahwa sungguh Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Bukan kiriman, mana utusan? Mana utusan? Beliau diinspirasi untuk menyampaikan jangan utusan. Jadi kampung Nabi Muhammad itu di mana Tengku jadi utusan ke situ? Ngerti? Semua rasul utusan, arti utusan menyampaikan berita dari Allah. Udah lo? Jadi kata-kata tadi diucap dan diyakini artinya. Kalau kita iman belum beres, tauhid belum ngerti, ada pendapat ulama sah iman dengan begini. Yang mana Allah kamu? Allah yang disembah oleh para ulama yang benar. Allah yang benar. Walau saya nggak ngerti, udah sah. Ngerti? Mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang dimaksud oleh para ulama, itu Nabi Muhammad saya. Walau kita nggak ngerti, ada pendapat begitu saja sudah sah iman. Kita sangkut iman kita pada iman orang-orang yang benar. Yang termulia, kita mampu menjelaskan secara pribadi. Rukun syahadah ada dua, sama-sama. Ucap dengan lidah, membenarkan arti dengan hati. Ibu-ibu ni modal insya-Allah. Kalau mau buat buku stambuk satu kongap je. Tulis nama semua. Baik cewek maupun cowok. Ibu-ibu harus cinta pada Islam dengan mencintai ilmu. Dengan mencintai ilmu. Udah. Insya-Allah fadilatnya besar. Kemarin Bang Nawi aja. Ini abang beliau nikah ke Belang Bintang, Bumbak Jo. Kebetulan jamaah saya. Yang meninggal juga jamaah saya. Dah tua meninggal. Tapi bisa waktu mau meninggal tu panggil anak semua, pulang anak. Panggil saudara-saudara saya, pulang. Hari ini saya mau meninggal. Habis tu mulai terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal dalam la ilaha illallah. Apa lebihnya kalau menurut pandangan Tengku, penerangan saya? Dia cinta agama. Dia cinta ilmu pengetahuan. Makanya ibu-ibu datang ke sini karena cinta ilmu pengetahuan. Insya-Allah dia anugerahi meninggal husnul khatimah dalam kalimah la ilaha illallah. Amin. Nah, kalau kita lihat ibadat enggak banyak-banyak kali. Bukan sombong, bukan jamaah saja saya saja, jamaah siapapun yang cinta ilmu agama, insya-Allah husnul khatimah. Saya bisa kasih dalil banyak sekali. Masuk jamaah saya pernah itu di koran, sujud pertama, sujud terakhir Ansar. Namanya seorang Bang Talib. Bang Talib namanya. Di sujud dia meninggal. Bukan orang alim, orang lung'i, bukan orang saleh kali, tapi dia cinta agama. Tiap malam Sabtu, ni malam Sabtu saya ngajar di Lamrek, dia depan saya duduk. Karena cintanya kepada agama. Enggak pernah bolos ngaji. Alhamdulillah bisa meninggal husnul khatimah. Ini Tengku yang ngajar, takut meninggal jadi walid. Naudzubillah min dzalik. Walid Malaysia maksudnya. Ngerti ya? Allahu a'lam. Ngerti ya? Udah, maka harus cinta kita kepada ilmu pengetahuan. Jangan merasa terbeban dengan penjelasan ini. Oh, harus ikrar dengan lidah. Tunggu, udah. Harus cari ilmu, tunggu, udah. Mulailah belajar. Kita nggak baik-baik kali, tapi mau jadi orang baik sudah baik namanya. Ngerti ya? Nampung? Sambung lagi. Soal. Jika kita ditanyai orang berapa perkara kesempurnaan syahadah itu, jawab bahwa kesempurnaan syahadah itu 4 perkara. Perkara ini bukan yang disidangkan oleh pengacara. Arti perkara ini item, not, point. Ini bahasa Melayu, bahasa Jawi. Bahasa Jawi sama dengan bahasa Melayu. Udah. Jadi syahadah kita baru sah, ngomong dan benarkan. Ini udah saya geladi ya syahadah. Jangan ada yang salah baca syahadah.
Ni banyak ni ibu-ibu. Angka tengku, agaknya berotak meratib. Mesti la ilaha illallah hantam. Itu sampai hantam tiga. Pakai lah hantam mesti tengku la ilaha illallah 5,000 ega si urang cikun tiga. La ilaha illallah. Mana ada tulisan la ilah? Belum ada di dunia. Buka Google. Yang ada la ilaha illallah Prabowo, bukan Prabowo. Ngerti ya? Ngerti lo? Banyak kali kita begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana salatnya? Di ujung pancu tu Lampaga nama kampung. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi berapa banyak orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rah di ujung. Tak ada man dan tak ada lah. Yang ada la ma ra. Ngerti lu? Nampak tak? Dah tahu di mana perbedaannya, differentnya. Halo, nampak tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Yang benarnya Alhamdulillah. Tidak pakai ha. El-ala. Tidak el-ala tambah halah. Ngerti? Banyak tu. Imam banyak begitu. Allahu Akbar. Saya ikut. Enggak sah salatnya. Jangan kentut. Berak pun enggak masalah. Tulisannya Allahu Akbar. Ngerti? Lagi sangat ke? Nak satu. Tulisan Allahu Akbar itu A. L-A-La. Double A. Jadi panjang. Allah. Udah. A-L-L-A-A. Allah. Ha-U-Hu. A-Ke-Ak. B-A-Ba. Tambah R-Bar. Akbar. Allahu Akbar. Yang dibaca umum orang A-L-L-A-A-H-H-H. Allahu Akbar. Itu yang salah. Ngerti? Dah ngerti? Jangan nak pakai tengku benar. Apa? Ha tu apa? Pakak nak aku ha? Sakit tu namanya, nambung. Dah ngerti? Ini sangat banyak kejadian ni. Belum pada doa kami tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu enggak tahu kadang-kadang kita dia baca apa. Ngerti? Karena dia enggak jaga makhrijul hu. Kayak saya enggak yakin ada orang baca subhana rabbiyal azimi hari ini. Ibu baca subhana rabbiyal azimi? Subhana rabbiyal azimi di ruku' ada baca? Saya enggak yakin. Karena umum orang baca hari ini Allahu Akbar, subhanallah, apa dia baca tu? Karena dia balap digas. Tulisannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dipercepat. Jadi lo, jangan begitu baca yang Ada lagi salat gaya bukum sama gaya Mas Koki. Pernah lihat? Allahu Akbar. Itu gaya bukum nama. Do you know what the meaning bukum? Kalau enggak tahu bukum, datang ke Lampulo tanya, mana bukum? Ngerti ya? Kita jeda sejenak, sambung lagi habis ini. Dengar tuh, dengar. Itulah mayoritas. Mau diubah di mana tu? Rata-rata demikian.
Udah sambung masalah sempurna syahadah. Syahadah kita sudah sah dengan kita mengucap dan meyakini. Udah. Sekarang sempurna syahadah. Ada 4 macam baru dianggap syahadah seseorang itu, naik saksi seseorang itu sempurna secara Islam. Pertama, lihat. Ilmu dengan dalil. Jadi sekarang kita udah baca syahadah. Punya ilmu tentang syahadah? Enggak. Dalil punya? Enggak. Belum sempurna. Harus cari ilmu. Ini dalam waktu dekat nanti saya umumkan di Kupi Nanggro. Saya buka kembali training. Ikut. Enggak diminta bayar. Udah. Kedua. Ikrar dengan lidah. Ilmu. Ada dalil, ada ilmu, ada paham, ada dalil. Kemudian ada ucap. Ketiga, mentasdikkan dengan hati. Lagi kita ngomong, kita yakini bahwa Allah Tuhan Muhammad Nabi. Yang keempat, yakin hati. Nggak ada timbul, iya nggak ya Allah itu Tuhan? Kok Allah Tuhan? Kok namanya Allah? Kadang ada Tuhan lain, cuma kita nggak tahu. Itu namanya masih ragu-ragu. Untuk membuang keraguan-raguan, maka mesti dirasakan. Halo Bu, ini saya masak. Masakan saya ini pas garamnya apa tidak? Ibu mau tahu bagaimana caranya? Asa. Rasa itu dengan belah. Antip sembayang tok Bu. Menyona dali sembayang tok tip ni minta dali. Saya beli. Harus punya ilmu. Ilmu tauhid number 1. Soal jika kita ditanya orang, berapa perkara rukun syahadah itu? Jawab bahwa rukun syahadah itu 4 perkara. Pertama, ini baru sah syahadah seseorang, tadi sempurna. Ini sah apabila ada 4 macam. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Dia ngaku bahwa Allah itu ada, Allah itu bukan khayalan, Allah itu bukan semboyan, tapi memang Allah itu zat yang ada, tidak serupa dengan semua. Beliaulah pencipta segala. Ada? Dia nyatakan demikian. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah. Kita yakin Allah maha kuat, maha segala, enggak pernah lemah, enggak pernah ngantuk, enggak pernah. Maha. Kita yakin itu. Sebagaimana Allah telah membiaskan sifatnya pada kita, kita ada kuat, ada melihat, Allah juga maha. Karena kita cuma bias. Yang ketiga, mengisbatkan af'al Allah. Lihat nih, ada 2 air. Air putih, air kok. Saya mau minum yang mana sekarang? Nggak tahu, tengku-tengku yang tahu. Udah. Saya minum kopi. Nggak jadi. Minum air Di sini nampak penentuan ini adalah saya. Ini apa namanya gambar? Udah. Penentuan adalah saya. Terbayang bukan Allah yang buat pilih ini. Tidak. Saya memilih ini atau memilih ini belum terjadi. Sudah Allah kasih tahu di Al-Anfal. Semua yang terjadi ke depan, semua sudah diprogram Allah. Rasa di saya, yang minum kopi saya, yang minum air putih saya, yang menentukan air putih atau kopi saya, hakikinya gerak pikiran saya, gerak penentuan semua dari Allah. Karena saya punya rasa, ini kadar baik kadar buruk yang disampaikan oleh Syafiq tadi, maka saya wajib mengelola rasa. Apapun yang saya kelola sebenarnya tidak akan keluar dari koridor Allah. Halo, mari nonton bareng. Ini layar tancapnya. Nama anak mudanya Amitabh Bachchan. Itu anak muda zaman ibu-ibu dah. Dia dikejar-kejar musuh. Kapalo, kai timbak. Kaipoh. Sibuk nggak kita yang nonton? Apakah film itu akan lari dari skenario? Seolah-olah kita menonton yang bermain film Amitabh, padahal bukan. Semua rencana skenario. Dan waktu kita bilang, siapa yang pukul bandit Amitabh Bachchan? Saya, kata Amitabh Bachchan. Ngerti? Tapi hakikinya semua Allah yang buat. Semua Allah yang buat. Namun semua yang jelek jangan sifatkan ke Allah. Yang baik, puji Allah.
Kenapa? Karena kita punya maka kita diwajibkan ikhtiar mengelola rasa. Jangan nanti datang ke saya, Tengku, boleh ngomong sebentar Tengku? Boleh. Ada apa, Bu? Sedih kali nasib saya, Tengku. Kudrat iradat Allah, anak saya hamil sebelum nikah. Balik balik. Kalau hamil sebelum nikah, jangan bilang kudrat iradat Allah. Walau hakikat zina, babi, semua Allah yang buat. Tapi sebenarnya kita nggak ada bisa mengelola sesuatu. Ini yang pergi ngaji ke sini ada sikat gigi nih. Ada nggak? Pernah pegang apa itu? Sikat gigi? Pernah nggak? Pernah kesodok pipi? Mana geng kita? Sikat gigi kita yang pegang, yang sodok kita. Mana kuat Ki? Ini yang pergi ngaji ini punya bibir? Punya lidah? Siapa yang gerak bibir? Kita, hakikat Allah. Udah. Ada rencana gigit bibir? Ada rencana gigit lidah? Kok kadang-kadang kegigit? Mana hebat kita? Bibir sendiri nggak sanggup kelola. Terakhir pertanyaan, semua ni ada pup pagi? Sama malam Tengku. Walau, udah. Ada pup nggak? Ada. Ada kadang-kadang nggak keluar? Ada. Apa hebat kita pup aja nggak mampu. Sampai phone the friend, karena friend kita dokter. Kibale. Pernah lo kalau orang itu bid. Kata teman kita, kajian minyak makan. Lama. Ya enggak? Apa hebat kita? Enggak ada hebat kita. Yang hebat Allah. Tapi yang jelek jangan sifatkan ke Allah, karena kita punya rasa seolah-olah semua kita yang kelola. Ini namanya mengisbatkan af'al Allah. Jangan kita yang keren, Allah yang keren. Kita cuma bias. Maka jangan takabur hidup di dunia. Baru jadi Tengku Jim, belum Tengku Hara sombong. Apalagi jadi Tengku Kha. Ngerti ya? Wallahu a'lam. Udah. Keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ngomong, pada suatu masa nanti orang lupa kubur, ingat dunia tak benar. Walau kita nggak ngerti. Rasul ngomong, di akhir zaman orang beragama dimusuhi. Benar. Apa saja yang dibilang Rasul benar. Rasul ngomong, dia sebelum kiamat ada Dajjal. Benar nggak? Benar. Akan ada Jud Ma'jud. Benar nggak? Rasul nikahnya banyak. Benar nggak? Benar. Kalau nggak ngaku itu benar, murtad. Kalau kita nggak suka, ngerti? Jangan kalau suka saya benar, nggak suka saya hana benar, nggak boleh. Kebenaran itu di Rasulullah. Ini laki-laki suka kalau dibilang itu. Nggak mampu adil tetap haram. Walau Tengku Jim, Tengku Ha, Tengku Kha, Tengku Dai, Tengku Zai, Tengku Ra. Wajib kita nikah poligami, tok di nikahnya, di adilnya enggak. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Yang dimaksud Nabi, boleh poligami adil. Adil itu pada apa saya disuruh? Cuma pada waktu, tak wajib adil pada cinta, tak wajib adil pada rumah. Satu dibuat menara kembar, satu dibuat gubuk derita, sah. Asal ada tempat tinggal. Tapi dia akan dicerca orang karena sedeng-sedeng dikit gitu. Wallahu a'lam. Dikit lagi, jangan nggak tamat. Lama tamat nih. Mama karu. Ini banyak pertanyaan. Udah boleh kita tutup habis ini. Soal jika kita ditanya orang, berapa perkara syarat sah syahadat itu? Lihat tuh tadi, syahadah. Udah. Kemudian arti syahadah, kesempurnaan syahadah, rukun syahadah. Sekarang syarat sah syahadah. Itu aja di syahadah aja ada 5 hal yang perlu dimengerti. 5 harus ngerti, harus ulang sendiri di rumah ini. Udah. Bahan baku bolu.
Tepung apa? Udah, ambil tepung gandum, aduk air, kukus, bisa jadi bolu? Tidak, semua harus ada. Telurnya, gulanya, menteganya, ABCDEFG-nya, baru namanya bolu. Namanya orang, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Enggak, orang kayak bola jalan menggelinding. Enggak. Kalau ada lagu bola, kau di sana, aku di sini. Bukan maknanya ceweknya kayak bulat begitu, bukan. Ngerti ya? Itu namanya si bola. Ngerti ya? Udah. Jawab bahwa syarat sah syahadah itu 4 perkara. Pertama, diketahui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngomong apa kamu tuh? Itu ada tuh dalam salat. Iya, apa tuh namanya? Kayak di azan, asyhadu an la ilaha illallah itu. Nggak boleh gitu. Apa namanya itu? Syahadah. Apa arti syahadah? Naik saat pom pegah. Baik lu pegah hana te pegero. Medih mangat. Kipa mangat? Ha tu, medih. Enggak boleh gitu. Udah. Yang kedua, diikrarkan. Yang ketiga, ditasdekkan. Yang keempat, diamalkan. Aduh, saya puyeng nih. Saya sering gini. Kata Bang Helmi, ada bodrek nih, tunggu, boleh? Silakan, minta satu. Alhamdulillah, makasih banyak. Dah cas balik. Dah sembuh, tunggu. Alhamdulillah dah sembuh. Saya minum bodrek tadi satu, berkat bantuan Allah sudah sembuh. Tetap dalam kepala bodrek sebab makan yang penyet, sebab kenyang. Kenyang dari Allah. Cari rezeki dapat uang, itu sebab rezeki dari Allah. Itu baru Muslim. Kita kenapa nggak dapat uang? Karena kita cari rezeki dengan cangkol, parang, kerja. Bukan cari rezeki mencari sayang Allah. Karena hakikat rezeki dari Allah. Sebabnya Allah buat dengan romantika kehidupan. Itu baru Muslim. Semua Allah. Dah ngerti itu? Lihat indahnya rembulan milik Allah. Baru-baru nikah, pulang ke rumah, ketemu istri, cantik banget dia solek hari ini. Terbayang, walau dia yang cantik, hakikatnya dia milik Allah. Semua Allah. Itu baru orang beriman benar, syahadahnya benar. Allah di mana lemak tak kopi, maknyus. Teringat anugerah Allah. Enggak puji, hayu tak kopi, kopi nanggro. Enggak. Walau ada hayu, tetap Allah. Segala-gala Allah. Inilah yang dimaknai. Apa yang dipandang Allah, yang dirasa Allah. Maknanya bukan yang dirasa kopi ini. Ini Allah. Ini Allah. Itu sedeng namanya. Tapi bisa merasakan keagungan Allah di mana dia berada. Maka nggak keluar lagi. OKMA ke? PAPMA ke? Nggak ada. Dia dengar, dia tahu bahwa semua sudah direkayasa Allah. Mau bilang OKMA kengan, aduh kamu, semoga kamu berubah. Nggak ada arti OKMA, PAPMA, ngerti? Karena semua ngerti ya OKMA? Bahasa Aceh nggak tahu. MA, udah, itu arti OKMA, udah. PMPMA ijazah sendiri nggak bagus bahasa tu, bahasa jelek tu, dicabai tu ya. Udah. Jadi nggak ada gitu kita karena sudah sering merasa kehadiran Allah. Pas mancing raya buat buduk ibu dia. Nggak ada buat buduk. Alhamdulillah. Tuna alhamdulillah. Kita enggak pas mancing. Halo, Tang. Trading ke? PMA ya. Karena nggak sadar semua karya Tuhan. Jika kita hidup sudah bertuhan, hidup merasa jika tak ada seorang teman yang mau berteman dengan kita nggak akan gundah. Karena ada Allah. Karena semua teman Allah yang kasih. Kalau Allah sudah sayang, dikasih banyak Don mangat ni pegah dengan jelas 7 juta itu kau. InsyaAllah Allah tolong dikasih rezeki atau
Mamak mertua katakan diskon, ngerti ya? Wallahu a'lam. Ibu-ibu yang di Kupinang Grow udah begini mahal mas, diskon bu, ngerti ya? Wallahu a'lam. Udah selesai. Nggak ada yang pinter. Tengku Jim nggak pinter, jamaah nggak pinter. Nggak ada yang punya ilmu. Kita semua nggak punya ilmu. Ilmu Allah akan diberi kepada kita. Ngerti ya? Maka setiap kita menjelaskan, menerima penjelasan, akhir ditutup dengan sama-sama dibaca. Wallahu a'lam bisawab. Dan Allah lah yang maha mengetahui dengan kebenaran. Jadi yang kita terima tadi, Allah yang kasih sebagai hidayah. Jadi jangan tunggu hidayah di rumah, dicari hidayah tu. Kenapa nggak salat belum dapat hidayah? Kasih nasi sama dia, sama yang pengen. Pas dia mau makan, jangan makan. Kenapa? Kalau Allah kenyangkan, tak perlu makan kenyang. Begitu bilang. Ngerti ya? Wallahu a'lam. Udah, dengan pertanyaannya saya baca sekarang. Jika ada di pertanyaan nggak jelas, silahkan tunjuk tangan supaya saya jelaskan kembali. Jangan ada yang salah kaprah dari memahami. Assalamualaikum Maula. Saya ingin bertanya, apakah hukum ngomong terhadap orang yang kenyataannya tidak baik seperti pencuri atau orang korupsi dan lain-lain dianggap ghibah atau bukan? Mohon penjelasan Tuan Guru. Wassalamualaikum. Ghibah pada dasarnya semua haram. Namun 6 hal ghibah dihalalkan. 6 ghibah dihalal. Sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Sirus. Kenapa? Karena itu juga dilakukan Allah dan dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, yaitu menghibah ulama yang jahat, supaya jangan diikuti ketika dia jahat, benci dia karena Allah. Doai dia karena dia saudara kita. Doai diri sendiri karena diri sendiri lebih parah bisa daripada dia. 3 syarat dakwah. Marah karena Allah, doai dia supaya berubah. Andai itu kita bagaimana? Yang terakhir, kita bisa lebih parah daripada dia. Jangan lupa diri sendiri. Ketika kita berdakwah, lupa diri sendiri. Meribah yang halal, lupa diri sendiri. Itu kita lebih parah daripada dia. Ngerti? Karena menganggap diri kita sudah beres. Udah. Yang pertama, ulama yang jahat supaya jangan diikuti. Udah. Kami hari ini, untuk ngomong itu haram, itu halal, ini oknum ya. Nggak mau lagi. Malas. Karena beresiko. Udah. Tapi coba ngomong masalah bantuan badan daya, itu harus kami omongkan. Terjadi maksiat di Banda Aceh, enggak terlalu peduli. Dipotong bantuan tahun ini, kami demo. Itu oknum, ngerti ya? Nah, udah. Ini tengku-tengku yang baik, jangan marah. Kalau marah berarti sama, udah. Ini yang terjadi. Jadi, yang kedua, meribah untuk dikenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Numpang tanya mbak, Pak rumah Bang Ibrahim. Ibrahim ta, inolah Ibrahim Cerape. Nah, itu kasih tahu Ibrahim Cerape itu nggak dosa. Supaya Yang ketiga, meribah untuk mencari hukum. Tengku, saya bermasalah dengan dia. Perlu kasih tahu dia supaya ada hukum. Jadi kejadiannya begini Tengku, ABCD EFG HI kalau menu pikir rules tu VWKZ. Siapa yang salah Tengku? Lalu saya jawab, salah Anda. Udah. Itu meribah untuk mencari hukum. Yang ketiga, meribah untuk dihukum. Kayak kita ribah konser. Ribah sama Pak Muzakir Manaf supaya dihukum. Ribah sama Ibu Eliza supaya jangan maksiat merajalela di kota Banda Aceh. Jadi memberitahukan orang untuk dihukum. Udah tuh. Berapa dah? 4. Meribah dengan diribah, dia akan berubah. Niki tiap hari pulang dari Kupinang Grow, asik video call sama suami orang. Udah lo. Kalau yang belum bersuami boleh video call sama suami orang. Dosa video callnya, nikahnya halal. Ngerti ya? Ini suami orang ada istri, kita juga punya suami. Itu haram. Udah. Lalu kita bilang, ini aku beritahu sama suami K. Kita beritahulah, dosa enggak? Enggak. Karena rencana kita supaya dia berubah. Bukan kita umbar-umbar maksiat dia. Ngerti?
supaya dia diberi pelajaran. Anak kita beritahu sama gurunya, sama ayahnya, itu ghibah halal. Yang keenam, dah berapa? Betul dah 5. Meribah ahli maksiat. Rupanya di kampung kita ada LGBT satu orang. Cewek suka, cowok suka dia, dan sudah terbukti. Kita kasih tahu lah sama orang, hati-hati berteman sama dia, dia LGBT. Ibu-ibu tahu nggak? Di Banda Aceh ni, nenek-nenek ada yang arisan dah 60 masih suka tidur sama nenek-nenek. Nah pungo, buduk pungo. Bapak-bapak udah 60 masih suka sodom. Gila nggak? Kalau saya bilang kemarin kan nggak masuk. Kemarin keluar koran. Terjadi perceraian di Banda Aceh gara-gara suami pegawai negeri selingkuh sama cowok. Bukan selingkuh sama cewek. Ketika disuruh periksa dia, apakah dia terkena HIV/AIDS? Apa jawab dia? Di komen itu. Dia suruh periksa dulu, orang suruh periksa. Kadang orang suruh periksa pun sama-sama dia. Ini sedang marah di Banda Aceh. Selingkuh cowok sama cowok, cewek sama cewek. Kapungo Aceh. Aceh pungo kembali lagi. Ngerti ya? Udah. Jadi itu jawaban tentang ghibah. Tengku, apa perbezaan tarikat Ba'alawi dan Naqsyabandi secara cara dan amalan, dan kenapa pembacaan qiyam di suatu majlis dipotong beberapa baris? Apa ada perbezaan khusus antara Naqsyabandi dan Ba'alawi? Tarikat adalah cara berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat ini diajarin zikir tahlil. Udah. Lalu diajarkan kepada orang lain. Dinamakanlah saya ikut tarik dia, jalan dia. Udah. Karena kita harus tahu, untuk membersihkan jiwa tidak cukup dengan pekerjaan. Harus masuk menjadi sufi. Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'un rabbahum bil ghadwati wal 'ashyi wa la ta'du 'ainaka anhum. Ya Muhammad, bersabarlah tumbuhmu bersama orang-orang yang mengingat Allah pagi dan petang. Jangan pernah kamu berpaling mata dari mereka. Jadi jalur sufi ini adalah jalur ibadat yang khusus yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Beda Ba'alawi dengan Naqsyabandi. Yang edar cara zikir kayak gini Ba'alawi. Yang edar cara zikir kayak gini Naqsyabandi. Semuanya dari Rasul. Cuma jenis zikirnya ada perbedaan-perbedaan. Tidak masalah. Udah. Kita kebetulan asam urat, kebas-kebas, minum obat. Datanglah ke apotek di situ. Dikasih obat. Ada piroxicam, ada meloxicam, ada macam-macam yang pakai kam-kam-kamnya. Atau kalau nggak ada, datang ke Bangkam di Lambu. Udah. Udah. Jadi ceritanya itu semua sama. Cuma beda-beda pabrik. Semua bagus. Lalu kok dipotong, saya nggak ngerti ini. Kita harus tanya kepada yang potong. Ngerti ya? Salam Ustaz, salam juga. Saya bertanya bagaimana hukum orang tua yang memilih kasih kepada anaknya, bahkan sampai kepada pembagian harta warisan pun dibedakan. Padahal anaknya sama laki-laki. Berdosakah orang tuanya? Orang tua tersebut tidak mulia, tapi tidak dosa, karena itu punya dia. Saya kasih harta untuk anak saya, misalnya Bang Helmi. Ini tanah ini untuk saya, untuk kamu. Suatu hari saya dibotlah sama Bang Helmi. Saya ambil balik, halal. Itulah ayah dan mama. Berlaku pasal pertama. Pasal pertama, ayah dan mama tak pernah salah. Pasal kedua, jika mama dan ayah salah, maka kembali ke pasal pertama. Maka mama dan papa tak pernah salah. Sudah begitu kodrat. Enak kali dia, tunggu ke jadi mama. Sudah. Begitu caranya. Wallah. Jadi apa yang kita lakukan Ustaz kalau begini? Sabar. Orang sabar pasti menang. Ini enggak. Mama enggak adil. Emangnya aku numpang lahir sama mama? Jawab mama sama-sama bandit. Untung ke aku lahirkan. Kalau aku tahu ku injak waktu kecil kan gitu. Wallah. Jadi jangan didebat mama durhaka, kita sabar. Jadilah anak yang soleh, pasti menang. Ngerti ya? Banyak yang sudah kaya akhirnya bangkrut. Banyak yang bangkrut akhirnya kaya. Maka tetap ikut aturan. Jangan debat mama dan ayah. Habis.
Bagaimana hukum seorang yang mempunyai masalah di pengadilan masih diungkit-ungkit selama dalam masa persidangan lanjutan, padahal orang sudah meninggal dunia? Ya normal, namanya aja bertengkar. Emangnya pengadilan itu tempat berdiri imam dan makmum? Bukan. Pengadilan itu tempat menyelesaikan masalah. Malah sebagian oknum, pengadilan itu adalah ladang mencari dari hakimnya, jaksanya sampai pengacaranya. Itu oknum. Tapi di Indonesia semua hakim, semua jaksa, semua pengacara baik semua, ya kan? Walau ada lagu semboyan di kampus hukum di India, maju tak gentar membela yang bayar, gitu dibilang. Allah lah, udah. Apakah uang dari sumbangan sedekah orang kasih di pesta anak kita tidak boleh untuk orang tuanya, atau itu uang milik anak kita pestakan? Boleh. Yang keluar modal ayah mamaknya, ya tarik modal. Tapi hati-hati, jangan kasat kenduri untuk itu, dosa. Salah makna. Kita kenduri satu akikah. Makanya saya enggak senang akikah buat kenduri. Akikah sedekah aja. Walau boleh. Kadang bukan semua oknum. Sebagian kenduri akikah satu kambing, cari laba satu lembu. Kan gitu. Allah itu jahat namanya. Semoga yang akikah untuk cari duit hujan waktu hari kenduri. Amin. Assalamualaikum Maula. Kalau tangan kita sakit patah jadi harus diperban dua anak jari, apakah kita harus tayamum atau bagaimana caranya? Enggak selesai hari ini, sudah pernah saya jelaskan. Lihat YouTube terdahulu, ngerti ya? Bagaimana hukum orang pakai perban? Kalau saya jelaskan di sini enggak selesai, lama tuh, dan sudah pernah saya jawab. Silakan cari lagi. Udah. Ini cerpen. Sebaiknya jangan bertanya begini, ya. Ini cerpen namanya, cerita pendek. Dah. Jamaah Kupinang Gro, Assalamualaikum. Izin Maula, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang qada salat. Jadi Maula, ada kawan saya yang dulunya sering tinggal salat, padahal dia sudah balik. Dia sering tinggal salat dari SMP hingga SMA, cuma sekarang udah berubah. Saya ingatkan dia untuk qada salat, tapi katanya kenapa enggak apa-apa, soalnya itu dulu dan sekarang udah berubah. Kata dia ambil pendapat tidak usah qada salat lagi karena Allah Maha Pengampun. Gitu singkat Maula lebih kurangnya. Ini pendapat sesat. Bukan salah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tetap prosedural. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bunuh orang dibunuh. Berzina dirajam, dijilid. Mabuk dicambuk. Kalau Maha Penyayang, amnesti aja. Jadi salah paham. Agama itu bukan produk kepala kita. Agama itu apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah ngajar ke sahabat, sahabat ngajar ke tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in menulis semua itu. Bahwa ijma', tak ada satu lembar daun, satu kucing pun, satu semut pun, dari masa sahabat sampai tabi'in sampai muhaddisin menyatakan tidak wajib qada salat. Jadi pendapat tidak qada salat itu pendapat sesat, menyesat. Dalil Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, Baihaqi, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baca. Jangan rugi ada Google. Ngerti ya? Selesai. Yang kedua, apakah tidak jadi masalah jika saya solat Jumat di masjid MD, padahal saya bukan MD? Apa hukumnya jika saya bukan MD tapi mengikuti itu? Karena saya dengar kalau kejadian seperti kurang baik karena melenceng dari asal sebelumnya. Tapi menurut saya Maula itu tidak menjadi masalah karena tujuan yang sama, namun caranya aja yang berbeda sedikit. InsyaAllah MD bedanya imannya masih sah. Dalam ibadat mungkin terjadi kekacauan menurut kita. Udah. Tapi iman sah. Ini yang takut kita Wahabi. Gitu ya. Itu masalah. Terima kasih Maula, mohon pencerahannya. Udah. Apa yang harus seorang lakukan ketika melihat aib guru, yang mana aib itu bertentangan dengan ilmu yang beliau ajarkan? Apakah tetap berbaik sangka dan meneruskan pengajian? Dia orang baru bebas daripada dosa besar semua, itu sulit. Dosa-dosa kecil masih. Mungkin kalau ada guru lain yang lebih baik, cari guru lain. Kalau ada. Kemudian apabila ada aib, lebih mulia diklarifikasi. Saya melihat guru begini, jadi bagaimana? Minta penjelasan. Kadang-kadang kita yang salah paham. Guru lagi di kebun sendiri, pakai celana dalam, dia kasih simpan lembu. Lalu kita lihat dia. Lalu kita tanya, Pak Guru, kenapa engkau pakai celana dalam di kebunmu?
itu kebun saya, ngapain kamu datang ke kebun saya? Kan selesai itu masalah. Kemudian yang terbayang di kita kayak kasus Walid. Ini mohon maaf bukan membela. Kayak kasus Walid Malaysia. Walid Malaysia tu yang jelek dia di nikah batin, murtad. Kalau mesum, umum manusia ada jiwa mesum walau cowok atau cewek. Dan itu terbayang di pikiran orang, itu dosa yang sangat besar. Tidak. Kalau dia tidak berzina. Mau lihat tengku, kalau lihat cewek, nggak ada gitu. Tetap gini terus lihat. Udah, yang pertama. Yang dosa besar itu tinggal salat lebih besar dari itu. Rusak akidah lebih besar dari itu. Tapi sering di kita itu yang sangat jelek. Padahal belum tentu itu jelek. Udah, seperti orang yang poligami, sangat terbayang jelek di kultur kita. Padahal di dalam Islam itu tidak jelek, malah menyangka itu jelek, itu murtad, bukan dosa. Kalau dia bisa jelek karena tidak adil, menganggap hukum Islam itu tercela, murtad. Maka jika ada guru yang demikian, klarifikasi lebih baik supaya jelas. Ngerti ya? Suatu hari Nabi Muhammad SAW perang, dan di waktu itu mentari terik. Lalu Nabi Muhammad berbuka puasa. Ketik di Google hadisnya. Buka puasa, enggak puasa lagi. Itu puasa Ramadan. Lalu sahabat-sahabat saking salehnya enggak buka puasa. Lalu Nabi mengatakan, bukalah puasa kalian karena Nabimu telah berbuka. Jadi ketika dibolehkan kita kecepean perang, buka puasa, nanti kau tahu kenapa kita sok keren bertahan. Jadi kalau kita enggak klarifikasi, akan terbayang nabi-nabi jelek. Ngerti ya? Maula, kami ada undangan di Gedung Amel besok hari Minggu. Nama majlisnya Ukhuwah Muslimah Aceh. Apakah majlis ini bisa kita ikuti Maula? Terima kasih, saya enggak ngerti. Periksa saja sendiri. Kalau menentang dengan syariah, mau namanya apa saja tetap salah. Misalnya ada majlis pengajian, nama majlisnya Usir Kampret, misal. Tapi benar, tetap benar. Kalau salah, walau namanya Salihah, tetap salah. Jadi kita udah punya filter, ya saring-saring sendiri. GKU hari ini 1.345.000. Alhamdulillah dan terima kasih. Udah, sambung lagi. Mengapa dalam hukum tertulis mempelajari tajwid hukumnya fardu kifayah? Yang penting apa ni bacaannya benar. Bagaimana penjelasan Maula? Kita kenal ini mat asli, ni mat wajib, ni mat jaid. Sudah klaim itu fardu kifayah. Kenapa? Tidak ada perintah wajib belajar tajwid. Yang ada waratilul Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, dengan benar. Dia dapat baca benar walau dia tidak tahu apa itu, tidak mengapa. Sudah begitu hukum. Jadi kalau hukum itu jangan mengapa. Dari mana sumber hukum diambil? Dengan ilmu usul fiknya, lalu lahir hukum. Itu hukum, tidak ada kenapa dihukum. Kenapa salat itu 5 waktu? Karena Nabi Muhammad enggak mau minta kurang sekali lagi. Itu blow on namanya. Jadi ya, sudah begitu kudrat iradat Allah, walau prosesnya macam-macam. Bagaimana cara bayar salat sementara kita tidak tahu berapa jumlah salat yang tinggal? Mana ada enggak tahu? Enggak mau tahu yang ya. Udah makan kue di kedai orang, ya dikira. Tanya sama yang jual, tadi berapa potong di piring ini? Tahu kita. Sekarang gimana nggak tahu. Saya tinggal salat, Ustaz umur 13 tahun. Saya keluar haid umur 13, misal. Cowok keluar sperma umur 13. Saya baru salat 15 tahun kemudian. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti kita salat 15 tahun di umur 27. Berarti 27 kali subuh 365 kali 15 sama dengan berapa ya dibayar? Mana nggak tahu. Tengku saya di tanggal 1 bulan 1 tahun 2001 tahun 2021 tinggal salat 1. Tapi saya lupa Tengku, apakah yang saya tinggalkan itu apa subuh, apa zuhur, apa asar, apa maghrib, apa isya? Salat manakah yang wajib saya qada? 5 wajib qada. Untuk yakin atas dasar hadis Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada yang yakin. Dah ngerti?
Jadi nggak ada istilah nggak tahu berapa, nggak mau hitung. Ini enggak, ibu-ibu emang dah jadi penyakit. Ni dompet ni kan gede gini dompet. Ada duit di dalam. Padahal dah hitung tadi siang, ni hitung lagi. Support hana buka dalam, hitung lah. Buku bank kemarin dah lihat, hari ini lihat lagi. Padahal hana tahu kirim bank mesti dah. Ala salam jauh bank, tolong print siga. Hana tamong sapu bu. Kakak ha. Yang kemenan ni dia. Mio bak bank kira bak sembayang ka hantong kira bohong udah. Assalamualaikum Maula. Di mana banyak pahala kalau kita bersedekah Al-Quran? Apakah bagus ke Mekah? Banyak yang baca Al-Quran karena di tanah suci. Kan seluruh dunia datang membaca Al-Quran. Sedangkan di masjid, di daerah sendiri, cuma orang lokal yang baca. Di mana-mana bagus, tergantung niat ibu. Di Mekah nggak butuh Quran ibu. Maka malah Quran tidak lama dikeluarkan, diexpirekan. Kayak ibu sumbang kursi itu. Udah bergunung, kursi duduk dibuang. Karena tak penting. Quran juga begitu. Jadi sakit itu. Siapa yang paling baik kita sedekah di dunia secara dasar dalil Quran tadi? Siapa? Yang pertama diri. Makan untuk pribadi ini anggap sedekah. Duit ada, pas lewat ayam penyet. Ayam penyet bagus, wong Solo bagus, disucikan makanan. Masuk makan. Back create. Pas lihat seafood pinggir jalan, ikan tak dicuci, jangan makan. Kalau ikan dicuci, makan. Tapi kalau udah lihat ikan tak dicuci, jangan makan, itu haram. Sama seperti makan adik babi itu, walau bukan babi. Udah. Nafkah paling hebat itu untuk diri pribadi. Kedua, untuk suami dan isteri. Kita isteri banyak duit, kita sedekah untuk suami. Kita suami wajib menafkahi isteri. Dan itu juga dianggap sedekah. Itu sedekah nombor 1. Yang selanjutnya kepada anak. Itu sedekah yang termulia. Selanjutnya kepada ayah ibu. Selanjutnya kepada saudara. Baru ke Mekah. Jangan blow on. Udah. Ya Rasulullah, aku memberi makan anak istriku. Mana lebih engkau cinta dari aku bersedekah untuk perang sabilillah? Jawab Nabi, sedekahmu sepotong roti untuk keluargamu lebih ku cintai daripada engkau bersedekah emas untuk perang sabilillah. Kita enggak sibuk sedekah tu ke yang viral-viral. Tetangga lapar, saudara lapar, itu sedekah-sedekah tu jadi dosa. Ngerti ya? Jadi baik salah kaprah dia. Dari mana asal usul singkat adanya habaib, sedang keturunan Nabi dari cucu beliau semua sudah wafat? Ini kita bilang. Ini kita Siapa yang banyak isteri? Hasan apa Husain? Hasan. Punya isteri bahkan dalam satu riwayat 220 orang. Tetap 4-4 dinikahi. Karena ingin beliau memperpanjang keturunan Rasul. Keturunan Rasul dari cowok enggak ada, yang ada dari Fatimah. Maka ketika Sayyidina Hasan meninggal, syahid dia Hasan. Ada yang bisa sambung lagu itu? Syahid dia Hasan. Indang beri tuba. Karena ABCD tadi. Kecemburuan. Lalu diminta maaf oleh Ali kepada isteri Hasan. Rupanya mereka enggak merasa merana. Mereka bahagia. Sempat lewat zuriat Rasul dari rahim mereka. Maka enggak marah mereka. Setelah hamil dicerai. Ada hikmah. Itulah anak cucu yang tinggal. Kalau kita bilang bahawa Tengku, dari mana asal usul habaib? Padahal anak Nabi semua sudah meninggal. Sekarang kita bilang ini, dari mana asal kamu? Padahal ayah kamu pun sudah mati. Sempat ada kamu dulu. Ngerti lu? Pertanyaan jangan bodoh. Kau bodoh pertanyaan. Ngerti ya? Nampak belajar dia. Mengapa di dalam Islam ada sistem pahala ketika kita mengerjakan kebaikan? Secara logika, makna yang tersirat adalah kita melakukan transaksi dengan Allah. Dan secara tidak langsung kita melakukan kebaikan, kita pasti berharap pahala. Apakah kebaikan semacam ini boleh saja atau kita harus melakukan ibadah tanpa mengharapkan imbalan? Udah, ketik aja di pencarian Quran. Tidak pernah pinjam ketik. Sekian ayat keluar. Tidak pernah engkau merugi jika meminjamkan untuk Allah. Tidak pernah engkau merugi jika engkau berdagang dengan Allah. Jadi kita ibadat agak dagang sama Allah. Ayat nyatakan, tidak mengapa.
Tengku guru saya menyatakan tak boleh sembahyang itu harap pahala guru sakit tu. Nabi Muhammad saja cinta kepada pahala dan cinta kepada syurga. Jangan sok-sok ikhlas kita. Pada suatu hari Nabi datang ke kuburan Baqi di Madinah. Ini minggu terakhir. Pas pulang Nabi nangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Saya lupa dengan sahabat apa beliau jalan. Dan nangis Nabi amat sangat. Lalu Rasul mengatakan, tadi Allah bertanya kepadaku, apakah engkau ya Muhammad ingin kekal di dunia? Jika engkau ingin kekal di dunia, maka akan kuberikan kunci kekekalan. Atau ingin engkau kembali kepadaku? Apa jawab Nabi? Namun aku lebih ingin untuk kehadirat Allah, menikmati nikmat syurga, minum minuman yang dilak di dalam syurga. Nabi saja suka syurga. Kita baru syekh alih bata sa, baru syekh sa, atau syekha, atau syekha, atau syekh jim. Udah bilang lun sembayang han harap surga dan lun hanaya ke neraka bohtuh naya. Meyo bohtuh ya neraka lebih. Ya, kamu tauhid raya angin itu. Kalau ada yang ceramah begitu jawab angin, jawab gitu, ngerti ya? Tengku, saya pernah dengar pendapat seorang tengku yang mengatakan tidur bersama suami yang tidak solat seperti tidur dengan seekor babi. Tapi bukanlah seorang isteri harus sami'na wa ta'na kepada suami. Iya, kita tidur sama orang tak solat seperti tidur dengan babi. Tapi bukan babi. Seperti babi. Dan wajib kita taat suami walau seperti babi. Sakit kali tengku begitu. Itulah nasibmu. Allah tahu kamu sanggup menjalani itu, maka diberikan yang seperti babi untukmu. Ngerti ya? Allah mungkin ibu lain tak tahan dapat suami seperti babi, maka dikasih yang suami beneran. Maka kita yang dapat suami sakit, bersyukurlah. Karena kalau dia tidak dengan kita, mungkin dia tak pernah dapat isteri. Ngerti ya? Kita pengabdian tetap diberi pahala. Kita nasihati dia, tugas kita seperti dia. Udah. Assalamualaikum Maula, mohon Maula jelaskan, saya belum faham. Saya suami bersetubuh dengan isteri saya. Saya keluar air mani, sedangkan isteri saya enggak keluar air mani. Apakah si isteri wajib mandi junub Maula? Maafkan saya Maula. Udah. Kebaca salah ni udah. Jadi ceritanya sebab mandi junub itu ada ketemu kemaluan lelaki sama perempuan. Ada keluar mani. Keluar mani saja tidak ketemu, wajib mandi. Seperti para pria atau wanita melakukan kerajinan tangan sampai keluar mani, wajib mandi. Udah. Yang kedua, bertemu dua khatan walau tidak keluar mani, wajib mandi. Bukan wajib mandi gara-gara keluar mani, tapi karena bertemu dua yang disunat, cowok disunat, cewek disunat. Kadarnya apabila udah lewat helm. Kalau nggak lewat helm, pas kita mau upacara bendera sama istri di rumah, pagi minggu libur, istri nggak kerja, baru ketemu helm sama pintu, ketemu. Udah. Di luar ada yang bilang Assalamualaikum. Pertempuran gagal. Tidak wajib nampak dah? Udah, itu dah jelas tu, dah. Assalamualaikum Tengku Maula, saya mau bertanya tentang suami saya. Beliau dekat sekali hubungan dengan iparnya, isteri abangnya. Dia bilang sama saya kalau dia menganggap kakak iparnya sama seperti mamaknya. Pernah saya lihat suami saya mandi di kamar mandi, dalam kamar mandi kakak ipar kepala. Udah. Tidur berduaan di depan TV di rumah kakak ipar. Bagaimana cara menegur suami saya agar beliau tidak lagi seperti itu? Karena kakak ipar bukan muhrimnya. Jangan sampai dia mengira saya tidak suka dengan saudaranya. Ini kalau saya lihat ni dah mandi di kamar kakak ipar, tidur di kamar kakak ipar, ni dah lain ni. Nggak ada toleran dari saya. Praduga tak bersalah, selingkuh itu.
Karena banyak itu kejadian. Udah. Tapi kalau dia dekat sama kakak ipar, karena kakak ipar raja masak jengkol, dia suruh masak jengkol sama kakak ipar, normal. Ini dah tidur berduaan manja. Ini kayak mamak saya. Bukan kayak mamak dan saya, kayak mamak dan ayah saya buat anak akhirnya. Mau ngerti itu? Allah. Assalamualaikum. Mula tak berubah dengkunya. Nya menan. Lu nudip lah alam semesta. Nggak usah sok-sok husnidzan kita. Nggak boleh tengke kita harus husnidzan. Kau lu baru husnidzan. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Maulah sebelum minta maaf Ustaz, bukan saya mau menyinggung Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, kenapa laki-laki suka menikah 2, 3 atau lebih? Sebenarnya apa yang ingin dicarinya? Udah. Bahkan laki-laki yang lebih banyak paham ilmu agamanya pada isteri 2 dan 3. Begitu Ustaz. Mungkin ada penjelasan di kitab. Mohon maaf Ustaz. Terima kasih. Ini sebenarnya yang tanya saya yakin ini perempuan. Yang kedua, dia perempuan tetap iri. Kenapa laki-laki boleh poligami, kami tidak bisa poliandri? Karena Allah mengizinkan. Allah yang paling alimun hakim. Kalau Allah sudah izinkan, ya kita terima saja. Kalau kenapa-kenapa, ada 1000 jawaban dari saya. Contoh jawaban, saya punya 5 celeng, 4 boleh. Maka saya masukkan duit ke celeng saya yang 4 itu. Saya suruh bongkar sama orang, sama dokter kandungan. Isi celeng itu, siapa punya uang? Uang saya. Karena 4 celeng saya. Tapi ibu adalah 1 celeng. Dimasukkan banyak uang oleh lelaki. Uang siapa di dalamnya? Uang kongsi namanya. Maka kenapa wanita tidak boleh poliandri? Karena rusak rusak peradaban. Kalau cowok nggak akan rusak peradaban. Kalau ibu mau kawin 4, boleh, ada cara. Walau dosa. Udah. Ibu cerai suami ibu, besok cari laki lain. InsyaAllah seumur hidup ibu bisa 16 suami. Terlagi tengku gatai tat. Kaki lagi ada uragam kamu kawin 2 le. Ya tentu gatai. Cuma gatainya gatai halal. Kalau gatai halal, ya halal digaro. Di sini digigit nyamuk. Di mana saya garuk? Di sini. Nggak mungkin di sini digigit nyamuk, saya garuk di sini. Itu gatal sakit namanya, ngerti? Berarti salah satu alasan para lelaki nikah 2, 3, 4 gatai, benar. Tapi gatai Tengku kau ikut gatai. Nabi tengku gatai. Tapi gatai saya minum. Kenapa? Haus halal. Yang tidak boleh selebor. Malam kau selebor, siang kau nyaya hanjir mumung. Karena itu minum haram, ngerti? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kau ibu jawab, tengok ada yang lom lah. Saya tahu itu mau sentel mengujim sekali ya kan? Allah. Enggak apa-apa, enggak marah tengku, senang udah. Assalamualaikum Maulana Muhammad Umar. Apakah hukum bersedekah kepada tenaga yang kurang mampu tetapi malas dalam bekerja? Ada dia malas kerja, kita sedekah ke dia, boleh. Tapi kalau bisa, ya tetap disedekahi. Kenapa? InsyaAllah dengan dia makan uang kita, dia akan berubah. Ini kita untuk pemabuk, orang jahat nggak mau sedekah aja. Karena salah satu alat cuci kotor adalah benda yang bersih. Apalagi bisa membersihkan seperti sabun dan postek. Jadi, uang yang halal yang masuk ke tubuh yang haram akan bersih tubuhnya. Jangan negatif thinking. Namun tengku saya ada lihat, tengku nggak mau kasih uang untuk pengamen dan gembel. Itu bukan itu. Bukan saya nggak mau kasih makan untuk mereka. Tapi saya nggak mau bina itu terus tumbuh di Aceh. Karena jelek Aceh dengan para pengamen dan gembel. Ngerti ya? Wallahu a'lam. Bagaimana menurut Maula dengan menyebar keburukan? Mohon penjelasan Maula. Terima kasih. Ini nyindir omongan tadi ya kan? Ada ustazah di masjid yang raya-raya yang besar-besar.
Udah, ngomong pengajian Kupi Nanggro malam ada yang selingkuh, itu bohong. Itu bohong. Ustazah itu salah ngerti. Makanya kita yang bawa berita harus hati-hati. Udah. Jadi orang yang selingkuh tuh nggak mesti di pengajian. Yang mau selingkuh di masjid juga bisa selingkuh. Di mana-mana bisa selingkuh. Jadi ayat 6 surat Al-Hujarat, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Jika datang berita kepadamu, nyatakan. Ceritanya Tengku Pulan kemarin ditangkap orang. Ini cerita nih. Semoga jangan sebar hoak dah. Suatu hari di kampung Mami, di kampung rumah Mami. Sekarang Mami bersama saya, tapi ada rumah di kampung tuh. Udah. Jadi ada jamaah saya duduk. Ini cerita pendek nih, nggak panjang. Udah. Ada jamaah saya duduk di kedai kopi gara-gara hujan. Tak pungong kujim. Cerita di situ. Baru kagak attitude lah menasah. Udah beredarlah berita saya berzina dengan si Cut. Rupanya si Cut itu warga kampung Liu, kampung saya, namanya Fajri. Dipanggil si Cut karena dia bermasalah, dicari-cari polisi lah dia. Karena dia dicari-cari polisi, saya bilang sama dia, karena saya imam menasah, ini kunci imam, kamu tidur saja di kamar saya. Benar, ada si Cut tidur di kamar saya, yang kasih kunci saya. Tapi si Cut itu agam. Beredar berita hoak, saya tiduri si Cut di mana? Makanya orang Aceh itu nggak pernah rugi. Di ngomong-ngomong lah bah, begitulah keadaan. Jadi kita jangan pas ada berita orang bro, nyatakan dulu. Ini saya berdiri di sawah begini. Ini ada ibu-ibu satu orang nanya satu, Tengku boleh nanya dikit Tengku, ketemu di sawah. Ada, dia di sini, saya di sini. Ibu lihat 100 meter dari sana. Kebetulan ketika dia ngomong, mimiknya jadi Tengku. Saya juga jawab, jadi Bu. Nah, kalau lihat dari 100 meter, ciuman kami dua. Ada. Mau pakai iPhone pun ciuman nampak. Kirimlah ke Mami. Nyan but Tengku Jim. Iya, karena jaraknya 100 meter. Tapi coba jalan ke samping sana, tidak terjadi. Bisa jadi kita salah pandang. Kadang ada bapak-bapak ngomong sama ibu-ibu nih, memang betulan mau pesan bolu misalnya. Ada, bapak tuh kebetulan kurang mandi. Dia garu-garu lah kerisnya, misal. Habis itu kita yang lihat, gatait hat, mat keris. Pada kita yang sakit, ngerti? Jadi jangan cepat-cepat menuding, pastikan dulu. Gimana ada gue dapat pasti bapak? Ya bapak ini. Kaipo garu-garunya. Allah lah itu baru ya. Dah. Assalamualaikum Maula. Ada orang tua yang sudah haji, boleh dibadal haji lagi? Terima kasih. Orang tua yang sudah haji buat apa dibadalkan? Gunakan duit itu tempat lain. Banyak yang membutuhkan. Ngerti ya? Banyak orang miskin hari ini, banyak orang susah. Bantu itu aja. Dulu ada sahabat yang diklaim beliau haji mabrur. Siapa namanya? Sona tinggal. Bukan Was. Lupa saya. Jadi kata Nabi beliau haji mabrur. Padahal beliau tidak berhaji. Lalu sahabat bertanya kepadanya, kenapa Nabi mengatakan kamu haji mabrur? Pendek cerita, rupanya karena dia dapati suatu keluarga tak punya makan, miskin. Semua uang hajinya diberikan kepada keluarga itu. Maka diberi pahala oleh Allah haji mabrur. Padahal dia tidak berhaji. Jadi kita jangan sibuk sama haji umrah. Masih banyak yang kelaparan di kampung, yang kesusahan. Apalagi harga beras naik. Sekarang yang senang cuma anak sekolah karena ada MBG. Sedangkan kita belum, ngerti ya? Wallahu a'lam. Apabila ada seorang laki-laki non-muslim berniat untuk menjadikan saya sebagai istrinya, ya, dan saya juga suka padanya, dia berniat mu'alaf juga, bagaimana hukumnya Maula? Tapi saya bingung bilang ke ortu, mohon penjelasan Maula. Ini harus hati-hati, harus ada parno, kurang yakin. Dan saya sudah alami kasus ini sekian. Rupanya pemerasan dan penipuan. Ngerti? Ini kita wanita, apalagi anak gadis, perawan. Ketika kertas layangnya sudah pecah,
itu kita dah kurang harga. Ngerti ya? Perawannya hilang, dah kurang harga, dia laba. Dan berapa banyak kasus di Jakarta penjualan organ, modusnya pacaran. Berapa banyak anak-anak Aceh yang dibawa sebagai TKI di negara Dubai, Qatar, sampai ke sana dibuat jadi hostes. Sampai detik ini berjalan cerita itu. Maka hati-hati, jangan cepat. Kalau mungkin coba putuskan hati. Masih banyak Acehners nih. Masih banyak Acehners yang ngerti bahasa kita keluh kesah. Sedangkan mereka belum tentu. Kalau mungkin dibatalkan. Jika tak mungkin ya terserah dan memang halal. Tapi saya menyatakan hati-hati. Saya sudah alami kasus yang akhirnya nangis setelah penyesalan terjadi. Tak ada arti lagi. Banyak sekali hal begini modus. Hati-hati. Enggak usah pikir Tengku pisangnya gede. Enggak, sama juga sama pisang Aceh, gitu ya. Allah lah mudah. Bukan ngejek, beneran nih. Kadang-kadang sebahagian begitu cara pikir, salah cara pikir tuh. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marja'ul ma'ab wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu hatta namlati fi hajariha yusalluna lil muallimina salil muta'allim." Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah sesungguhnya para malaikat Allah menaungi sayapnya. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah hingga semut di bebatuan senantiasa mendoakan orang belajar dan orang mengajar. Begitu anugerah kepada kita yang belajar mengajar. Semoga pahala itu diberikan kepada kita. Kita hadiahi untuk dua ayah bunda. Amin. Kepada keluarga kita, guru kita. Amin. Semoga dengan sebab pembelajaran belajar mengajar ini, cita-cita kita disampaikan. Amin. Disehatkan badan. Amin. Dimudahkan rezeki. Amin. Yang belum ada jodoh dapat jodoh. Amin. Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamhu fil laili wan nahar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa'afina wa'afu anna wa la ta'atika anna wa la limani wal islami jami'an tawafana wa anta radina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lana zunubana wa zunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara wa limasyayikhina wa akribaina wa ikhwanina wa ahli buyutina wa ahli qaryatina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma aftah lana wa lahum ababal khairi wa ababal barakati wa ababal ni'mah wa ababal rizqi wa ababal quwwah wa ababal sihati wa ababal salamah wa afina wa iyahum min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صلي وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.